Halo Sobat Anime, kita hapus lagi yuk apoteosis, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, di dalam dua pertandingan yang telah dilalui oleh Zen, ternyata tidak ada lawan yang cukup berarti untuk dirinya. Namun di sela-sela pertandingan antar aliran itu ada sesuatu yang memang cukup menarik. Namun ternyata di sini pimpinan aliran awan, yaitu Di, sempat-sempatnya dilamar oleh si bocah kampret, anak dari Chushi, dengan menggunakan mahkota yang merupakan senjata suci. Tapi yang lebih kampretnya lagi, di sini Zen pun malah mempermalukan bocah itu di halayak umum dengan memberikan benda yang berupa mantel yang merupakan senjata suci yang memiliki kemampuan yang ternyata lebih baik daripada yang dimiliki oleh si bocah itu. Ya, walaupun penampilannya tidak semenarik itu. Dan untuk meluapkan emosinya karena telah dipermalukan, di sini bocah kampret Chuyun pun melampiaskannya di dalam suatu pertarungan kepada murid dari istana awan lainnya. Dan beruntung sebelum murid itu mati di tangan si bocah kampret, Doi pun sempat menyerah, yang membuat dirinya pun dapat diselamatkan oleh panitia ujian. Dan untuk pertandingan yang selanjutnya, saat ini Zen pun menggunakan token tantangan miliknya. Dan kali ini ia memilih si bocah kampret Chuyun untuk bertarung dengan dirinya. Hahaha, aku kagum dengan keberanianmu, tapi kau harus ingat, keberanian itu harus setara dengan kemampuanmu, dasar bocah. Hei, sepertinya kau sangat percaya diri dengan kemampuanmu, jawab dari Zen. Baiklah, kalau begitu kita lihat apakah kau bisa berbicara seperti itu lagi hingga akhir apa tidak, dasar bocah, ujar si kampret itu sembari mengeluarkan pedang miliknya. Tapi di sini Zen pun yang menyadari ada sesuatu yang aneh dengan pedang milik si bocah itu, seolah-olah setiap tebasannya memiliki suatu unsur logam di dalamnya. Apakah bocah itu menggunakan penggabungan dua unsur elemen di setiap tebasan itu? Oh, penggabungan nenek lu. Bocah itu hanya menyambungkannya saja. Kalau cuma seperti itu, seharusnya kau juga dapat melakukannya, ujar naga hijau. Baiklah, aku akan mencobanya. Dan di sini Zen pun meniru tentang apa yang telah dilakukan oleh si bocah kampret, yang membuat para netizen pun kagum. Lah, kok bisa bocah ini melakukannya, kan? Pikirnya. Sedangkan untuk para pimpinan aliran bisnis, mereka pun mengira Zen ini dapat melakukan itu semua karena beberapa waktu lalu Zen dapat pergi ke dunia atas dan pastinya mendapatkan suatu pelatihan yang cukup menarik. Namun melihat Zen memang cukup menarik, di sini bocah kampret itu pun langsung melakukan inisiasi menyerang dan tiba-tiba saja whoosh, Doi menghilang dan tiba-tiba saja ting, Doi telah berada di belakang Zen dan melakukan serangan pertama. Dan begitu juga dengan serangan kedua berhasil diredam oleh Zen. Dan itu pun memang cukup untuk membuatnya terkejut. Bagaimana bisa sergapannya dapat dihentikan seperti itu? Ya curiga, apakah Zen menggunakan senjata suci juga? Ya, sudah kubilang bukan cuma kau saja yang memiliki senjata suci. Melihat Zen yang seperti itu, kini si kampret itu pun kembali menghilang dari pandangan. Dan kembali lagi ketika merasakan ada serangan datang ke arahnya. Ding! Zen dapat menebak kemana arah si bocah itu akan bergerak, yang membuat si bocah itu pun harus kembali mengambil jarak dan juga berujar, "Hei, bagaimana bisa kau tahu di mana posisiku?" Ya, angin mengkhianatimu, dasar bocah kampret, jawab dari Zen. Tidak, aku tidak menduga kalau ternyata bocah ini cukup sulit untuk dapat dilawan. Baiklah, kalau begitu aku harus melakukan sesuatu. Dan benar saja, kini si bocah kampret itu pun menggoreskan jarinya ke pedang miliknya. Dengan pedang yang telah dilapisi oleh darah penggunanya. Di sini bocah itu pun melakukan sebuah ritual. Dan tiba-tiba saja terjadilah suatu susunan formasi di atas arena. Dar! Muncullah monster dari dalam susunan formasi itu. Melihat bocah itu mengeluarkan monster dari dalam pedangnya, membuat Zen pun juga berpikir, apakah ini efek spesial dari senjata sihir? Lantas kalau begitu, apakah pedang yang ia miliki ini dapat melakukannya juga? Namun di sisi lain, selama Zen berpikir, monster itu telah melakukan inisiasi penyerangan. Ya, tapi mengingat orang-orang dari dunia atas memiliki senjata ini, sepertinya itu tidak mungkin. Ini sepertinya bukan efek dari senjata sihir. Namun di sini Zen pun yang melihat 2 lawan 1. Baiklah, Yui, keluarlah! Dar! Zen pun memanggil spirit pedang miliknya. Dengan sekali tebasan yang dilepaskan oleh spirit pedang itu, dar! Monster si kampret itu pun langsung terhempas. Namun di sisi lain, Zen pun yang berhadapan dengan si kampret. Di sini Zen pun juga mencoba untuk bertahan dari serangan yang dilepaskan oleh si kampret itu. Maka ting. Namun ketika Zen mencoba menahan terjangan si kampret itu dari atas, serangan utama yang ternyata dapat ditahan oleh Zen. Tapi ternyata serangan utama itu hanyalah suatu pengalihan, karena serangan yang sesungguhnya tiba-tiba saja menyusul dan itu sempat membuat bahunya Zen tertebas. Namun di sisi lain, Zen pun yang melihat spirit pedangnya bertarung dengan monster itu, Zen pun melihat ada sesuatu yang janggal, di mana monster itu setiap kali terkena tebasan, ia semakin membesar dan semakin kuat. Yang membuat Zen pun paham, sepertinya monster itu memiliki suatu metode spesial yang sama dengan dirinya, yang membuat Zen pun melesat ke arah monster itu. Dan sebaliknya, spirit pedang pun juga bergerak ke arah si Zen. Dan benar saja, ternyata saat ini mereka bertukar posisi.
Sedangkan untuk Zen sendiri, Doi pun tahu untuk dapat mengalahkan monster itu ia harus menghancurkannya dengan sekali hantaman. Begitu masuk dalam jarak serang, BAM! Zen menghajar monster itu dengan kekuatan dahsyatnya hingga membuat monster itu pun menghantam batas dinding arena pertandingan. Bukan cuma menghantam arena pembatas, tapi menghancurkannya juga. Tapi melihat monster itu tidak hancur dalam serangan pertama yang dilepaskan oleh Zen. Bahkan monster itu terlihat semakin kuat dan juga menggila, memaksa Zen pun harus menggunakan cara yang berbeda. Dan kali ini, Zen pun kembali menerjang monster itu dengan sedikit berbeda. Karena dari jarak yang telah ditentukan oleh Zen, ia mengeluarkan pedang miliknya dan mulai mengalirkan unsur sejati petir di dalamnya. Cah! Zen pun menembus monster gila itu, tapi lagi-lagi melihat monster itu tidak tewas dalam serangan seperti itu, membuat Zen pun kembali menyerangnya dengan menebaskan pedang-pedang miliknya secara terus-menerus, hingga menghancurkan monster itu ke dalam bentuk kecil-kecil. Namun uniknya ketika monster itu hancur, monster itu pun menghilang secara perlahan dan terlihatlah seperti ada suatu gate dimensi yang tiba-tiba saja terbuka dan perlahan-lahan juga mulai tertutup. Yang membuat naga hijau pun berujar kalau itu adalah tato neraka dan tidaklah mungkin untuk dapat dihancurkan oleh seorang manusia. Sedangkan di sisi lain saat ini spirit pedang pun masih sibuk menekan si bocah kampret. Namun karena Zen telah selesai menghadapi monster itu, di sini Zen lah yang memprovokasi si bocah kampret dengan berujar, bocah, dengan kekuatanku yang masih berada di alam roh dewa dapat mengalahkanmu? Apakah kau yakin dapat memiliki bakat dewa? Mendapatkan provokasi dari Zen membuat si bocah itu murka dan mencoba untuk menerjang Zen dari depan. Tapi ia lupa kalau dirinya masih bertarung dengan spirit pedang, yang artinya kau tidak boleh membelakangi lawanmu, yang artinya dar. Doi pun terkena serangan telak yang dilepaskan oleh spirit pedang. Dalam kondisi tersungkur di atas arena, di sini Zen pun sungguh kampret dan Doi pun juga berujar, bocah, dengan kekuatanmu yang seperti ini, kau ingin melamar di? Kau pikir kau pantas? Mendengarkan kata-kata yang menyedihkan seperti itu, aduh, dada aing sakit. Kenapa aku tidak bisa mengalahkan bocah itu? Aku adalah anak dari orang nomor 1 yang ada di wilayah tengah. Bahkan ayahku juga telah memberikan semua sumber daya miliknya kepada diriku. Aku pikir aku tidak ada generasi muda yang dapat mengalahkanku di wilayah tengah. Kenapa? Blak, Doi pun pingsan begitu saja. Yang membuat bapaknya si kampret itu pun murka. Doi pun sangat murka karena Doi tahu kalau di sini Zen pun coba untuk menghancurkan niat bertarung dari anaknya, yang memberikan rasa trauma yang sangat mendalam kepada anaknya itu. Namun di sini Di pun juga tahu kalau ini memang cukup berbahaya. Lantas Doi pun langsung melesat ke arah Zen dan langsung pasang badan. Namun untuk si kampret tua itu, Doi pun tidak peduli dengan Di. Doi pun juga tidak peduli dengan adanya pimpinan Istana Awan. Si kampret itu pun juga tidak henti-hentinya melepaskan aura membunuhnya dengan tekanan roh yang begitu kuat. Sedangkan untuk Di sendiri, Doi pun sadar kalau ini memang cukup sulit karena ia harus melindungi Zen juga. Tapi di sini uniknya Zen pun juga memang kampret. Doi pun tidak terima dilindungi oleh seorang wanita yang membuatnya kini ia menarik tangannya di ke belakang dirinya. Seolah-olah di sini Zen pun mencoba untuk melindungi wanita itu, yang membuat wanita itu merasakan, "Mas, rahimku hangat, Mas. Di hadapan semua orang kau memegang tanganku. Kau benar-benar membuatku basah, Mas." Namun di sisi lain, si kampret Chushi pun sudah benar-benar murka dan Doi pun melepaskan tekanan yang sangat kuat untuk dapat menghancurkan roh miliknya Zen. Namun uniknya, setelah melepaskan tekanan roh yang begitu kuat seperti itu, di sini Zen pun masih dapat berdiri dengan kokoh, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan itu cukup mengejutkan si kampret ini. Namun di sisi lain, Di yang lengannya terus digenggam oleh sang pujaan hati, Doi merasakan kehangatan. Bukan cuma rahimnya aja yang hangat, tapi perasaan di hatinya juga. Nah, itu semua mengingatkan dengan kondisinya dulu, sewaktu ia masih menjadi seorang bocah ketika seluruh keluarganya dibantai oleh aliran ketiga di tengah-tengah badai salju. Di pun juga merasakan kehangatan ketika ia diselamatkan oleh seorang murid dari Istana Awan, hingga pada akhirnya ia terus berjuang dan dapat membalaskan dendamnya, hingga ada suatu kesempatan untuk dapat menghancurkan aliran ketiga dengan tangannya sendiri. Tapi hingga detik ini dirinya pun juga tidak dapat lagi merasakan kehangatan itu. Namun saat ini tiba-tiba saja ia merasakan kehangatan itu kembali. Namun di sisi lain, setelah melepaskan serangan roh yang begitu kuat dan melihat Zen dalam kondisi yang sempurna, bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, membuat si kampret Chushi pun tahu kalau ia telah kalah dan memutuskan untuk segera membawa anaknya pergi bersama dirinya. Dan itu pun sungguh mengejutkan para pemimpin aliran, sekaligus menyadarkan mereka kalau ternyata Zen ini memang cukup spesial karena telurnya ada 3. Waduh. Namun karena pembatas arena telah hancur, maka pertandingan selanjutnya pun harus ditunda. Dan untuk memperbaiki itu semua, maka aliansi bisnis sebagai tuan rumah, mereka pun memanggil ahli tato yang berasal dari Menara Tato.
Dan untuk menara tato sendiri merupakan suatu tempat atau suatu perkumpulan, tempat berkumpulnya para ahli-ahli tato yang ada di kota Oracle, atau istilahnya mirip guild lah, atau perkumpulan ataupun sekte. Namun ketika para ahli tato itu memeriksanya, mereka pun cukup terkejut. Ternyata 6 lapisan pelindung yang ada di dinding ini dapat dihancurkan oleh seorang bocah yang level kultivasinya hanya berada di alam roh dewa. Dan melihat kerusakan yang seperti itu, mereka pun membutuhkan waktu selama 3 hari untuk dapat memperbaikinya. Dan itu pun mendapatkan suatu protes dari para netizen yang tidak terima karena itu terlalu lama. Namun di sini Zen pun yang ingin segera membunuh Mjolnir, ia tidak dapat menundanya hingga 3 hari lagi. Lantas di sini Zen pun menawarkan dirinya untuk dapat memperbaiki lapisan pelindung itu. Paling lama 2 jam lah kelar ini, pikir dari Zen. Hei, mendengar itu di sini pimpinan aliansi bisnis pun bertanya, "Hei bocah, apakah kau yakin dapat memperbaikinya selama 2 jam saja?" "Ya, aku akan mencobanya, tapi seharusnya kalaupun gagal ya tidak masalah, ya kan?" Mendengar suatu penawaran yang cukup menarik di sini, ditambah desakan dari para netizen yang telah mulai babar memaksa, aliansi bisnis akhirnya setuju untuk mencoba apakah Zen dapat memperbaikinya. Dan jika Zen dapat berhasil memperbaikinya, maka Zen mendapatkan hadiah sebanyak 50.000 batu unsur sejati. Dan ini memang cukup menarik. Dan benar saja, set dengan niat untuk dapat menyelamatkan adik tercinta, Zen pun dapat memperbaiki itu semua dengan sangat cepat dan juga efisien. Dan begitu dicoba, ternyata celing sempurna. Sebagai hadiahnya, di sini Zen pun mendapatkan hadiah sebanyak 50.000 batu unsur sejati dan juga giok pemurnian roh. Dan karena pertarungan selanjutnya dapat dilaksanakan kembali, kini bocah Aoshin dengan menggunakan token penantang miliknya, Doi pun menantang Mjolnir untuk segera bertarung dengan dirinya. Ho, kau ingin membunuhku ya? Baiklah. Namun kalau tidak salah, wanita itu adalah kekasihmu, ya kan? Ya, ia adalah kekasihku. Dan sebagai orang nomor 1 di wilayah tengah, kau menculik kekasihku dan kalian semua harus mati. Oh, baiklah. Jika kau ingin bertarung dengan diriku. Kini dengan menggunakan teknik pusaran angin yang dilepaskan oleh bocah Aoshi itu, sini Mjolnir pun santuy aja. Bahkan Doi pun dengan tenangnya dapat menahan serangan itu dengan serangan yang ia lepaskan. Wing, dar. Jangan terburu-buru bocah, aku akan memberikanmu kesempatan untuk dapat membunuhku. Tapi perlu kau ingat, jika kau membunuhku, itu tetap saja tidak dapat menyelamatkan kekasihmu. Ya memang pemilik tubuh feminim galaksi itu cukup langka, tapi cepat atau lambat tetap saja mereka akan segera muncul. Ya aku tahu, tapi aku tetap harus dapat memperlambatnya. Ya aku mengerti, kau ingin memperlambatnya dan berusaha untuk dapat mengejar kemampuan dari Chushi. Sayang sekali, walaupun kau memiliki bakat dewa, tapi tetap saja kau tidak dapat mengalahkan orang itu. Diam kau, rasakan tebasan bulan. Dar. Hei, seranganmu yang seperti ini dengan kekuatanmu yang seperti itu, kau ingin membunuhku percuma. Nah benar saja, serangan-serangan yang dilepaskan oleh Aoshi memang tidak berguna di hadapan Mjolnir, yang memaksanya membuat si bocah Aoshi itu pun harus menggunakan teknik terlarang miliknya. Dan Doi pun melepaskan transformasi dan wah, Doi berubah menjadi Hulk. Dan terjangan pertama yang dilakukan oleh Aoshi ternyata berhasil menangkap Mjolnir. Namun begitu serangan kedua itu akan masuk, bam! Ternyata Mjolnir dapat menghindarinya dengan sangat mudah. Baiklah, jika kau ingin serius, maka aku juga akan mulai serius, dasar bocah. Ujar dari MILF ini, yang kini dengan jari jemari lentiknya, Doi pun melepaskan teknik miliknya yang membuat banyak sekali lembaran-lembaran bunga di sekitaran dirinya. Namun hal itu juga tidak dapat menurunkan niat membunuh dari Aoshi yang terus-terusan datang menerjang si MILF itu. Namun dalam kondisi terpojok, di sini bocah Aoshi pun mengira kalau lawannya telah terpojok. Tapi sayang sekali kalau itu salah, karena tiba-tiba saja muncul sesuatu dari bawah sana. Akar-akar yang menangkap si bocah Aoshi itu bukan cuma menangkap pergerakannya saja, tapi akar-akar itu juga mulai menyerap dan juga memakan tubuhnya Aoshi. Tapi di sini Aoshi pun juga tidak tinggal diam. Doi pun secara sembunyi-sembunyi melepaskan suatu serangga, tapi serangan itu dapat dipatahkan oleh Mjolnir dan ternyata serangan itu adalah tipe serangan parasit yang dapat menjadikan zombie lawannya. Tapi sayangnya hal itu tidak sempat mengenai Mjolnir. Tapi di sini Mjolnir pun juga tidak akan membunuh Aoshi. Doi berujar untuk dapat menghukummu. Aku akan memperlihatkan kekasihmu ketika ia diewew secara brutal oleh Chushi di hadapan matamu. Karena itu adalah siksaan terberat untuk dirimu. Bangke emang. Lantas atas kemenangan dari Mjolnir, tentu saja MILF itu berhak mendapatkan token kemenangan. Namun ketika token itu diambil, ternyata token bebas tanding.
Sedangkan untuk Aoshi, saat ini Doi pun dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Dan Zen pun yang melihat kondisi Aoshi telah cukup parah, membuat dirinya pun meminta pil ajaib milik Istana Awan kepada Di dan memberikannya kepada Aoshi. Dan tentu saja hal itu pun menimbulkan suatu pertanyaan. Kenapa Zen mau memberikan suatu pil tingkat tinggi kepada dirinya? Nah, secara Istana Awan saja tidak memiliki pil ajaib itu dalam jumlah yang cukup banyak. Ya, melalui telepatinya, di sini Zen pun mengatakan kalau musuh dari musuhku adalah teman diriku. Dan itu pun cukup mengejutkan Aoshi, dan ia juga baru sadar ternyata kalau dua orang gadis lainnya itu yang datang bersama Miyolin ternyata memiliki nama keluarga Luo. Dan jangan-jangan gadis itu, ya, sesuai dengan apa yang kau pikirkan kalau ia adalah adikku, dan aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Ternyata selama Zen membantu Aoshin, di sini bocah rambut putih pun melakukan suatu pertarungan dan bocah itu pun memenangkannya. Tapi sialnya, bocah itu yang mendapatkan token penantang, Doi pun menggunakannya untuk berhadapan dengan Zen. Tapi di sini Zen pun menggunakan token bebas tanding miliknya. Untuk pertarungan selanjutnya, Zen pun kembali menolak dengan token bebas tanding yang ia miliki. Namun untuk pertarungan selanjutnya, ketika Miyolin berhasil mengalahkan atau memenangkan suatu pertarungan, Doi pun mendapatkan token tantangan dan Doi menantang Luo Zen. Dan disitulah Zen pun menerimanya. Melihat Zen akan bertarung dengan Miyolin dengan niat membunuh, dan mungkin saja Zen juga akan terluka parah ketika ia melawan Miyolin, mengingat Miyolin sangat kuat sempat membuat Di pun khawatir dan meminta agar Zen untuk berhati-hati. Dan Zen pun menjawab, "Ya, aku paham, Beb." Sedangkan di sisi lain, di sisi para kampret, si kampret itu pun berujar, "Hei gadisku, jangan biarkan dan jangan kau berikan kesempatan kepada bocah itu." Kini di atas arena, di sini Miyolin pun bertanya kepada Zen, "Kenapa kau menghabiskan token penolakanmu? Apakah kau menunggu untuk aku menantang dirimu?" Hehehe, ya. Karena aku tidak memiliki token menantang, maka aku hanya dapat menunggumu untuk datang menantang diriku. Baiklah, apakah kau tidak takut mati? Atau kau memiliki tujuan yang sama dengan si Aoshi itu? Atau jangan-jangan kau memiliki nama yang sama dengan Luoyan? Apakah ini suatu kebetulan? Tapi di sini Zen pun diam saja dan menolak untuk menjawab pertanyaan dari MILF itu. Tapi di sini Miyolin pun juga tahu dan Doi tidak peduli karena tujuan utamanya hanyalah dapat untuk membunuh Zen. Dengan menggunakan tekniknya, teknik kepulan asap, Miyolin pun menutupi seluruh arena pertarungan dengan kabut ungu miliknya. Dengan pengendangan yang sangat terbatas dari dalam kepulan asap itu, Miyolin pun melepaskan jarum-jarum ke arah Zen dan wush. Tapi di sini dengan insting bertarungnya Zen pun dapat menghindarinya. Namun ternyata serangan itu tidaklah sesederhana itu. Ternyata secara diam-diam di bawah kakinya ada sesuatu yang mengganjal pergerakan dari Zen hingga membuat jarum kedua yang dilepaskan oleh Miyolin itu dapat menggores wajahnya Zen. Namun uniknya di jarum kedua yang dilepaskan oleh Miyolin ternyata dapat ditariknya kembali dan itu pun mengarah kepada Zen kembali. Namun untuk Zen yang ingin menghindarinya di sini sempat tertahan ketika lengannya terbelenggu dengan suatu benda yang membuatnya kesulitan untuk bergerak. Namun beruntungnya sebelum jarum itu mengenai tubuhnya, ia dapat melepaskan dari jeratan itu, yang membuat kini Zen pun hanya dapat menari-nari di dalam kabut itu. Namun uniknya, di sela-sela menari di dalam area kabut, Zen pun tiba-tiba saja menghilang dan telah berada tepat di depan muka lawannya dan siap untuk menghajarnya. Jadar! Tinju Zen pun sungguh kuat yang membuat arena sempat bergetar. Tapi sayangnya, serangan yang dilepaskan oleh Zen tidak mengenai lawannya. Karena ternyata Miyolin dapat merubah tubuhnya menjadi bentuk kabut dan dapat berpindah tempat semaunya. Lantas Doi pun sempat menghindari serangan yang dilepaskan oleh Zen. Dan Doi pun juga berpindah ke belakang tubuhnya Zen dan kembali melepaskan suatu serangan jarum. Tapi uniknya di sini Zen pun dapat menangkap jarum itu dan melepaskannya kembali ke arah Miyolin. Wush, tapi lagi tante-tante itu pun dapat menghilang. Yang membuat Zen pun heran bagaimana caranya agar ia dapat menemukan tubuh asli dari Miyolin itu. Lantas di sini Zen pun memutuskan untuk dapat menggunakan persepsi rohnya untuk dapat melacak keberadaan dari Miyolin. Namun sayangnya, "Hei, kau ingin menggunakan persepsi roh untuk dapat mencariku? Sayang sekali kalau itu tidak berguna," ujar Miyolin yang tiba-tiba saja berbicara tepat di belakang telinganya Zen. Dan itu pun sungguh mengganggu Zen. Dan saat ini tiba-tiba saja di hadapannya Miyolin dapat menambah tubuh visualnya menjadi 2 dan terus bertambah hingga lebih dari 1 lusin ilusi bayangan. Ini adalah kehebatan dari tubuh feminim galaksi. Dan untuk tubuh aslinya ternyata tidak ada di tempat ini, tapi ada di dalam dunia ungu. Dan di dalam dunia ungu sendiri ternyata terdapat lebih dari 900 miliar pedang. Pemilik tubuh feminim galaksi dapat menggunakannya dan benar saja kini muncullah pedang dari atas sana dengan ukuran yang sangat-sangat besar. Dan beruntung dapat dihindari oleh Zen. Tapi tak sampai di sana saja, karena kini muncullah serangan pedang yang bertubi-tubi dari pedang ungu yang terus-terusan datang dari atas, yang memaksa Zen pun hanya dapat menghindarinya dan tidak dapat melakukan counter.
Oh ho ho ho, adik kesembilanku sungguh lama sekali dalam mencarikan solusi, ujar naga merah. Hei, tubuh feminim galaksi tidak ada di dunia ini. Tubuhnya memiliki spesial unik yang dapat berhubungan dan juga berpindah ke dunia ungu. Dan kau hanya perlu mencari di mana spesial itu berada. Dan untuk spasial tuh kayak portal dimensi lah, ya kayak gitulah. Namun di tengah-tengah serangan pedang yang terus-terusan datang menerjang Zen, naga merah pun berujar kalau Zen hanya perlu mencari di mana spasial itu berada. Tubuh wanita itu ternyata ada di tengah-tengah spasial itu. Baiklah, aku paham. Sembari menghindari serangan-serangan pedang yang terus-terusan datang, di sini Zen pun terus-terusan mencari di mana spasial itu berada. Hingga pada suatu titik ia melihat ada suatu portal dimensi atau spasial tepat di atas kepalanya, dan itu berlangsung hanya beberapa milidetik saja. Tapi di sini Zen pun juga sadar sepertinya itu adalah kesempatan yang ia cari. Lantas di sini Zen pun sembari diterjang oleh pedang, Zen pun juga melesat ke arah udara dan langsung melepaskan dan menghunuskan pedangnya ke udara dan crak! Berhasil mengenai tubuh Miaolin yang berada di tengah-tengah spasial itu. Dalam kondisi berdarah-darah, di sini Miaolin pun juga berujar, "Hei, aku tak menyangka kalau kau ternyata dapat menemukanku dengan cara bodoh yang seperti itu." Tapi di sini Zen pun bodoh amat. "Nah, aku telah menemukanmu, maka matilah kau." Melihat Zen datang melesat ke arah dirinya dengan pedang yang telah dilapisi oleh unsur sejati, di sini Miaolin pun tahu kalau ini cukup berbahaya. Lantas ia pun menggunakan kekuatan sejati dari tubuh feminim galaksi dengan cara menggunakan suatu susunan formasi darah. Doi pun membangun suatu susunan formasi portal dimensi yang membuat naga hijau pun panik. "Lo Zen, cepat! Kau bunuh wanita itu berbahaya!" ujar naga hijau dengan paniknya. Naga hijau pun juga mengatakan kalau bocah itu akan memanggil True Spirit dari dunia ungu, dan jika True Spirit itu sempat keluar, kau pasti akan segera mati. Apa? Mendengar apa yang dikatakan oleh naga hijau membuat Zen pun melesat dengan sangat cepat ke arah Miaolin sembari menghunuskan pedangnya. Dadar! Ternyata miss. Zen pun tidak berhasil membunuh Miaolin dalam serangan itu, karena ternyata di sini Miaolin pun dapat menghindari serangan yang dilepaskan oleh Zen dan berteleportasi ke sisi lainnya. Tapi di sini Zen pun juga tahu kalau ia tidak memiliki waktu yang membuatnya dapat merobek ruang dan langsung melesat ke arah Miaolin dengan sangat-sangat cepat. Dan begitu masuk dalam jarak serang, Zen pun langsung menghunuskan pedangnya. Dan akan diakhiri oleh Zen dengan tinju yang penuh energi. Tapi di sisi lain, Miaolin pun juga tahu kalau ini cukup berbahaya. Lantas ia pun mencoba membangun suatu barrier pelindung. Namun percuma ketika tinju Zen mengenai barrier itu. Dar! Barrier itu pun hancur dan bam! Menghajar juga Miaolin yang ada di balik barrier itu. Dengan keadaan tumbang tak sadarkan diri, di sini Chushi pun memperingatkan Zen untuk tidak mendekati Miaolin lebih dekat lagi atau kau akan mati. Sedangkan di sisi lain di sini Di pun telah menyiapkan artefaknya untuk dapat melindungi Zen. Sedangkan Zen sendiri dia menyiapkan suatu pedangnya untuk dapat mengeksekusi Miaolin. Namun melihat Zen tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, memaksa Chushi pun melepaskan suatu serangan ke arah arena dan bam! Dengan secepat kilat Di pun juga melakukan hal yang sama. Dar! Terjadilah suatu ledakan besar tepat di depan mukanya Zen. "Ning Yudi, kau tidak bisa melindungi bocah itu untuk kedua kalinya." Dar! Serangan kedua pun dilepaskan oleh si kampret ini. Bam! Terjadi ledakan super besar tepat di tengah-tengah arena. Tapi uniknya, dari balik kepulan asap itu Zen pun masih dapat berdiri tegak. Dan ternyata bukan karena Zen yang kuat ataupun dapat menahan serangan dari kultivator yang ada di ranah virtual Kalpa, tapi ini adalah efek dari barrier yang dibangun oleh Zen atas dasar pengetahuan milik naga hijau. Hahaha, asal kau tahu, tato naga yang kubangun ini bahkan bisa menahan serangan dari monster dewa. Tapi sayangnya bahan-bahan milik manusia ini sungguhlah lemah, tapi paling tidak ya dapatlah untuk dapat menahan serangan si kampret itu. Kau, walaupun aku tidak memiliki niat untuk dapat berdiskusi dengan seekor nyamuk, tapi kali ini katakanlah apa maumu, ujar si kampret ini. Keinginanku cuma satu, yaitu bebasin Luo Yan. Apa? Hahaha, aku tidak menyangka kalau ternyata dua wanita yang telah kubawa ini menimbulkan banyak masalah untuk diriku. Hei bocah, kalau aku tidak mau melepaskan Luo Yan, lantas bagaimana? Tantang si kampret ini. Oh, kalau kau tidak mau melepaskannya, aku akan membunuh wanitamu ini. Ancam dari Zen juga. Apa? Kau berani melakukannya? Ya, kenapa tidak? Sambut dari Zen. Bocah, kalau kau mau melepaskan Miaolin, aku akan mengembalikan adikmu setelah aku ewew secara brutal untuk mendapatkan kekuatan formasi setan. Aku akan mengembalikan adikmu tanpa adanya luka sedikit pun. Hahaha, tanpa luka katamu, maka mati ajalah kau. Cat! Zen pun memenggal kepala dari Miaolin yang membuat Chushi pun murka setengah mampus. Doi melepaskan seluruh kemampuannya, melepaskan seluruh ki miliknya. Kau sudah membunuh Miaolin, kau harus mati. Sedangkan untuk Di, ia tahu kalau ini sangatlah berbahaya. Lantas di sini Di pun sebagai pimpinan Istana Awan untuk dapat melindungi murid yang dicintai, Doi pun langsung pasang badan. Hei, kau gadis kecil, kau terlalu lemah untuk diriku, ujar si kampret ini.
Ya, kalau muridku memang terlalu lemah, tapi bagaimana dengan diriku? Ujar si nenek ini yang tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah arena. Hei nenek tua, asal kau tahu, kau juga bukanlah tandinganku. Lantas bagaimana dengan diriku? Ujar kakek-kakek tua yang tiba-tiba saja muncul. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh bocah itu di dalam arena. Tapi setelah kau keluar dari arena dan keluar dari kota Oracleku, maka aku tidak akan menghalangi dirimu. Oh, lantas bagaimana jika aku ingin menghancurkan istana awan? Apa tanggapanmu, Pak Tua? Kalau itu adalah urusan pribadimu dan aku tidak akan ikut campur urusanmu dengan istana awan. Tapi jangan pernah kau membuat ulah di wilayah kota Oracleku. Dan mendengar itu semua, di sini Zen pun juga tahu kalau ini sungguhlah berbahaya. Ia harus segera kembali ke kota istana awan dan membangun suatu barrier pelindung untuk dapat melindungi istana awan. Dan selesai alur cerita dari apoteosis kita di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya akan membahas Zen yang memaksa membangun suatu barrier pelindung dan juga kelahiran seorang MILF cantik yang tiba-tiba saja muncul di istana awan. Dan tentunya ada suatu serangan yang dilakukan oleh Chushi ke dalam istana awan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.